Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Rasulullah diganggu jin ifrit ketika sedang sholat. Kisah tersebut bermula saat Rasulullah sedang sholat dan diganggu oleh jin ifrit. Jin ifrit merupakan bangsa setan yang suka mengganggu dan mencelakai manusia. Ifrit merupakan setan yang berasal dari golongan bangsa jin yang sangat jahat dan durhaka. Ia juga suka menyesatkan dan mengganggu manusia yang beribadah. Jin ifrit yang durjana ini juga pernah mengganggu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah adanya jin ifrit ini sebenarnya sudah ada sejak dulu, yaitu zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Kekuatan jin ini sangat besar hingga ia menjadi komandan jin. Akan tetapi, pada masa kepemimpinan Nabi Sulaiman, jin ifrit bisa patuh dan tunduk dalam kekuasaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Kisah Rasulullah diganggu jin ifrit yang durhaka. Jin dan manusia sama-sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan Allah menciptakan mereka yaitu untuk beribadah. Sama halnya dengan manusia, jin ada yang terlahir beriman dan juga kafir. Jin yang kafir suka mengganggu orang yang beribadah. Salah satunya yaitu jin ifrit ini. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai mukjizat. Mukjizat ini merupakan salah satu hal yang menjadi tanda kenabian bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk salah satu mukjizatnya yaitu kemampuannya dalam berinteraksi dengan makhluk gaib. Semua itu atas dasar izin Allah. Pada zaman kepemimpinan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jin ifrit pernah memperlihatkan wujudnya ketika malam hari. Waktu itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan sholat. Saat dalam keadaan sholat, tiba-tiba muncullah jin ifrit dengan cara meloncat. Kemunculan jin ifrit dengan meloncat tersebut untuk memutus dan mengacaukan kehusyukan sholat yang Nabi kerjakan. Nabi Muhammad juga bercerita jika ia telah melihat jin ifrit mengganggunya untuk memutus dan mengacaukan sholatnya. Kisah Rasulullah diganggu jin ifrit membuat ia terganggu dan meminta pertolongan pada Allah supaya bisa menangkap jin yang mengganggunya saat sholat tersebut. Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menangkap jin ifrit yang mengganggunya saat sedang sholat. Bahkan sampai-sampai ia ingin mencekik jin ifrit yang durhaka tersebut. Akan tetapi, Nabi Muhammad akhirnya melepaskan jin tersebut karena teringat dengan doa Nabi Sulaiman. Jin ifrit mengaku sebagai jin yang sangat kuat dan sakti. Bahkan jin tersebut mengaku memiliki kemampuan memindahkan istana Ratu Bilqis. Akan tetapi, jin yang mengaku memiliki kesaktian yang tinggi tersebut ternyata terkalahkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua itu atas dasar pertolongan dan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemampuan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menangkap jin ifrit ini termasuk kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, sudah sepantasnya umat muslim sebagai hamba Allah memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan dan tipu daya setan dan jin. Kisah Rasulullah yang terganggu oleh jin ifrit ini terulang kembali saat ia sedang melaksanakan Isra Mi'raj. Jadi, pada waktu Nabi Muhammad sedang melakukan Mi'raj dari Masjidil Aqsa untuk menempuh perjalanan ke Sidratul Muntaha, jin ifrit datang dengan membawa obor. Kedatangan jin ifrit ini tak lain dengan tujuan untuk mengganggu perjalanan Nabi Muhammad. Pada saat Rasulullah akan menoleh ke belakang ke arah jin ifrit, malaikat Jibril melarangnya dan mengatakan sesuatu pada Rasulullah. Malaikat Jibril berkata bahwa dirinya akan mengajari Nabi Muhammad tentang kalimat yang harus dibaca. Sebab, ketika kalimat tersebut dibacakan, pasti api tersebut akan padam dan jin akan musnah. Mendengar penjelasan dari malaikat Jibril tersebut, akhirnya Nabi Muhammad mengikuti bacaan yang telah Jibril ajarkan padanya. Setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa dari malaikat Jibril tersebut, seketika itu juga obor yang jin ifrit bawa dari arah belakang Rasulullah langsung padam.
Jin Ifrit pun akhirnya jatuh tersungkur dan terhina. Kisah Rasulullah diganggu Jin Ifrit ini menandakan jika Allah memang menciptakan jin yang bisa mengganggu manusia. Maka dari itu, umat muslim harus minta perlindungan pada Allah dari gangguan setan dan jin. Dengan begitu, ibadah bisa menjadi lebih maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.